Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba nabiyyuna wa qudwatuna Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya di Rub'ul Adat. Setelah adab makan dan bertamu, maka di pasal yang selanjutnya akan dibahas tentang adab di dalam pernikahan atau etika di dalam rumah tangga. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Kitabun nikahi wa adabihi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab yang membahas tentang pernikahan dan etika-etika di dalamnya, wa ma yata'allaqu bihi, dan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. Qala la yakhtaliful ulama fi anna an-nikaha mustahabbun mandubun ilaihi katsirul fadail. Beliau berkata bahwasanya para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya nikah itu hukumnya adalah mustahab. Wa mandubun ilaihi, sunnah, katsirul fadail, yang memiliki banyak faedah dan keutamaan. Kalau kita tinjau dari segi fikih, maka hukum pernikahan atau hukum menikah itu bisa saja dia hukumnya wajib, bisa saja dia hukumnya mustahab atau sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Kapan nikah itu wajib? Ketika seseorang itu sudah mempunyai kemampuan atau ba'ah asyahwat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu dalam hal ini memiliki ba'ah itu kemampuan untuk melakukan hubungan, maka hendaknya dia menikah. Maka ketika seseorang memiliki ba'ah kemampuan dan dia merasa tidak aman dari fitnah syahwat, maka ketika itu hukum nikah baginya itu wajib. Dan kapan hukum menikah itu menjadi mustahab? Ketika seseorang itu memiliki ba'ah, memiliki kemampuan, jadi ada syahwat, memiliki syahwat kepada lawan jenis dan mampu ba'ah. Namun dia merasa aman dari pintu-pintu fitnah syahwat, maka hukumnya sunnah. Tetapi di sini para ulama mengatakan, maka bagi orang yang keadaannya seperti ini, maka lebih utama baginya untuk menikah daripada menyendiri. Yang ketiga, bisa jadi hukumnya mubah. Yaitu kapan? Ketika ada musyahwah. Ketika orang itu memang tidak memiliki
syahwat, tidak memiliki kecenderungan ingin menikah, maka di sini menjadi mubah. Lalu yang selanjutnya, ya, hukum menikah bisa menjadi makruh ketika kondisi seseorang itu dia tidak memiliki syahwat. Memang tidak ada mail gitu, tidak ada keinginan menikah. Ya. Tidak ada keinginan menikah dan dia disibukkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Bahkan ibadah-ibadah yang utama seperti misalkan dia ahli ibadah, disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan salat malam, disibukkan dengan menuntut ilmu, disibukkan dengan berdakwah, mengajar, menulis dan lain sebagainya. Tapi dia nggak ada mail, nggak ada kecondongan untuk menikah, itu tidak terlalu membutuhkan, bahkan tidak butuhlah menikah itu. Ya. Maka yang semacam ini makruh hukumnya untuk menikah. Lebih afdal orang yang semacam ini itu fokus kepada apa? Kepada ibadah-ibadah tadi. Ya. Maka kita sering temui banyak di antara para ulama itu memang mereka tidak memilih untuk menikah. Karena mereka disibukkan dengan apa? Dengan ilmunya, disibukkan dengan mengajar, disibukkan dengan menulis dan sebagainya. Yang mana apabila ketika dia memutuskan untuk menikah, maka ibadah-ibadah itu bisa terganggu. Maka di sini hukumnya makruh. Ya. Atau orang yang tidak memiliki syahwat untuk menikah dan kalau dia menikah dikhawatirkan dia akan apa? Dia akan tidak bisa memenuhi hak-hak istrinya. Maka di sini makruh seperti itu. Dan pernikahan bisa masuk ke dalam ranah hukum haram ketika dengan sebab pernikahan itu seseorang itu bisa berlaku zalim terhadap pasangannya, maka itu bisa berlaku hukum haram. Ya. Nah, di antara dalil-dalil yang mendorong atau dalil-dalil yang mensyariatkan pernikahan banyak sekali. Di dalam Al-Qur'an kita temui, di dalam hadis pun juga kita temui. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa thulatsa wa ruba'." Di ayat yang lain juga wankihu al-ayyama minkum ila akhir ayat. Itu ayat menunjukkan bahwasannya syariat Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk menikah. Ya. Bahkan di dalam hadis pun juga sudah Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya Rasul bersabda an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak berada di jalanku. Ya. Maka kalau orang ya memilih untuk tidak menikah, ya, untuk atau orang mendorong dirinya atau orang lain untuk tidak usah menikah, maka falaisa minni. Maka orang tersebut tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan wa katsirul fadail. Ya. Dan di dalam pernikahan itu banyak sekali faedah dan keutamaan yang bisa kita temukan. Minha diantaranya adalah al-walad. Ya, dari pernikahan kita bisa mempunyai seorang anak. Ya, li'annal maqsudu baqa'un nasl. Karena di dalam pernikahan itu tujuan utama diantaranya adalah baqa'un nasl, untuk melanjutkan keturunan. Ya, untuk melanjutkan keturunan sehingga ya kehidupan di dunia ini terus berputar dengan adanya manusia yang menghuni bumi gitu. Tapi kalau orang ya itu tidak mau untuk menikah, tidak mau memiliki anak, ya siapa yang akan menghuni bumi ini gitu kan, seperti itu. Wa fihi muwafaqatu mahabbatillah, dan hal semacam ini itu selaras dengan apa yang telah Allah ridhokan kepada kita semuanya, yaitu bisa fi dzalika. Ya. Yaitu
orang yang berusaha untuk memiliki keturunan ya, dengan cara menikah, maka itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabqa jinsil insan, agar makhluk jenis manusia ini masih ada terus di bumi gitu. Ya. Kalau akhir-akhir ini ya, kalau kita lihat berita itu di Jepang itu kan semakin populasinya semakin menurun ya kan. Sampai bingung orang-orang. Ini gak enak sih mau menikah, gak mau ada yang mau punya keturunan dan sebagainya. Akhirnya akan merugikan sendiri, akan merugikan diri sendiri seperti itu. Wa fihi, dan di antara faedah yang lainnya adalah talabu mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari keridhaan, mencari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan memperbanyak keturunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling bangga dengan banyaknya umat beliau. Kelak di hari kiamat ya, yang paling banyak umatnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berikut serta gitu loh, ikut andil dalam menambah pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menambah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan meneruskan kalimat tauhid di bumi ini gitu. Semata-mata untuk apa? Untuk mencari kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fihi, dan diantaranya talabut tabarruk bidu'ail walad as-salih, mencari keberkahan di dalam hidup kita dunia maupun akhirat dengan doa anak saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 hal yang tidak terputus dan dibawa mati. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, adanya anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kita. Ya. Karena anak yang berbakti itu, anak yang saleh itu ya, akan selalu mendoakan kita ya, ketika kita sudah tiada. Dan itu penting sekali gitu. Itu penting sekali. Mungkin sekarang kalau masih ada ya, anak masih bersama orang tuanya ya, kalau orang tuanya sakit dijenguk karena masih ada gitu. Dirawat ya dirawat karena masih ada ya. Itu tetap masuk dalam ranah kebaktian ya, berbakti kepada orang tua ya. Tetapi nanti ketika orang tua sudah meninggal, di situ adalah bakti yang sesungguhnya bagi seorang anak. Apakah dia masih selalu mendoakan orang tua? Apakah dia bersedekah atas nama orang tua? Apakah dia berkurban dan mengikutkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah dia berwakaf untuk nama orang tuanya? Dan lain-lain. Dan hal seperti ini tidak bisa seorang anak melakukan kecuali anak itu adalah anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu tidak bisa menjadi anak yang soleh kecuali mereka yang faham ilmu agama. Ya. Maka dengan kehadiran anak itu selalu saya katakan menjadi pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam nikmat dunia maupun akhirat. Di dunia anak itu bisa menjadi mata, bisa menjadi qurrata a'yun bagi kita. Ya. Yang akan memperindah pandangan kita ketika melihatnya. Ketika dia berprestasi kita bangga, ketika dia menjadi anak yang baik kita senang. Ketika kita capek pulang kerja melihat senyumnya anak itu sudah hilang rasanya letih, semuanya permasalahan itu bisa hilang ya dengan melihat wajah anak dan sebagainya. Itu kan kenikmatan dunia. Nanti ketika sudah meninggal, maka yang kita tunggu apa? Kalau bukan doanya anak-anak yang soleh. Maka anak itu perlu dijaga betul. Ya, saya punya guru itu punya anak 3.
guru saya ini istrinya non muslim. Dan ketika anaknya 3 ini dibagi, dalam artian, oh ini melu kamu, ini melu saya gitu. Dua anak ikut, kalau nggak salah satu anaknya ikut ibunya, ya, non muslim, 2 anaknya ikut abahnya, bapaknya. Wah saya mondok, akhirnya saya bertemu dengan guru, akhirnya cerita. Ternyata kabar terakhir itu si 2 anak yang muslim ini, ya kabarnya itu murtad. Ya, murtad karena ikut suaminya, ya, suaminya non muslim, ya dia ikut seperti itu. Maka si guru ini nangis jadi-jadinya, curhat sama guru saya yang lainnya, mengatakan apa yang ditangisi? Yang ditangisi adalah yang keluar yang pertama dari mulutnya adalah sok aku nek mati sopo sing ndongakne aku. Sok nek aku mati sopo sing nyelametne aku. Itu. Karena penting sekali, ya, wujud anak, kita memiliki anak itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan selanjutnya awi syafaati bi mautil walad shaghir. Atau ya kelak kita akan mendapatkan syafaat, ya, apabila seseorang itu dikaruniai anak dan qadarullah Allah mewafatkannya, ya, ketika masih kecil. Maka anak tersebut itu akan menunggu kita dan mengajak kita masuk bersama-sama ke dalam surga. Wa fihi, dan faedah yang lainnya adalah talabu wa min fawaidin nikah at-tahassun minasyaitan bidaf'i ghawa'iris syahwah. Yang selanjutnya adalah menikah itu bisa dijadikan sebuah benteng, ya, terhadap bisikan-bisikan syaitan yang menguji syahwat kita. Jadi menikah, kalau seorang sudah punya pasangan itu akan lebih aman, dalam artian dia akan lebih bisa membentengi dirinya dari bisikan-bisikan syahwat yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya perempuan itu kalau dari belakang itu, ya, berbentuk setan, dari depan juga berbentuk setan. Maka ketika seorang laki-laki ketika melihat perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya, lalu dia bersyahwat, maka hendaknya dia kembali kepada istrinya. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu loh. Jadi tempat kembalinya itu istri. Sebenarnya istri itu adalah penolong kita, gitu loh. Penolong kita para laki-laki. Karena syahwat itu lebih dominan ada pada laki-laki dibanding pada perempuan. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat dari dorongan pernikahan, ya, antara laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki tadi, kalau dia punya ba'ah dan dia takut jatuh kepada fitnah syahwat, ya kan? Maka dia wajib menikah. Ya. Kalau dia punya ba'ah, ya, tetapi dia tidak takut jatuh kepada atau merasa aman dari fitnah syahwat, maka dia disunnahkan untuk menikah. Jadi ada motivasi atau dorongan menikah itu dilandasi karena itu tadi, adanya syahwat yang mungkin tidak terbendung kecuali dengan menikah, kecuali diselamatkan dengan pernikahan. Tapi ketika Syekh Labib menjelaskan kapan, ya, seorang wanita itu diwajibkan menikah, ya, itu ada beberapa hal, 2 atau 3 saya lupa. Yang pertama, ketika wanita tersebut butuh yang namanya perlindungan. Ya. Butuh yang namanya tempat berlindung. Yang kedua, ketika wanita tersebut butuh untuk dinafkahi, maka di situ wajib untuk menikah. Gitu. Jadi ada dorongan syahwat di situ nggak ada, gitu. Yang mendasari pernikahannya wanita itu jadi wajib dan sebagainya bukan karena syahwatnya, karena syahwat itu lebih dominan kepada laki-laki.
Maka kalau kita lihat realitanya, laki-laki yang ditinggal istrinya meninggal itu rata-rata nikah laginya cepat. Ya. Ya, enggak usah nunggu 1000 harinya, ya kan? Bulan depan itu loh sudah ta'arufan. Itu mungkin terjadi. Ya. Tapi kalau wanita ditinggal suaminya, mau seumur hidup, mau tanpa ditemani suami pun oke-oke saja, gitu loh. Ya. Tapi ketika kondisi dia butuh nafkah untuk anak istrinya, butuh perlindungan, mungkin dia di rumah sendirian dengan kondisi lingkungan yang membahayakan, gitu kan, maka di situ dia wajib menikah. Terus selanjutnya, faedah selanjutnya adalah tarwihun nafs wa inasu bi mukhalatatiz zaujah. Ya. Dengan menikah, dengan berkumpul dengan istri itu bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan pikiran. Nah, ini faedah dari menikah. Ya. Gitu kan? Maka dulu pesan senior kami itu, maka kamu kalau menikah itu nanti, kalau kamu itu masgul, cari perempuan yang ketika kamu di luar rumah itu kamu pengen cepat-cepat pulang gitu. Ya. Ketika kamu ada masalah itu selesai diperlukan istri gitu kan. Nah ini adalah diantara faedah dari menikah. Ketika kita disibukkan dengan segala kesibukan kita dengan permasalahan di luar rumah, ketika kembali ke rumah itu di situ ada ketenangan ketika kita berkumpul dengan istri. Tapi kalau sebaliknya, berarti ada yang salah. Gitu. Nek ketemu istrinya malah sumpek kabeh gitu. Kalau ketemu suaminya malah sumpek kabeh, itu berarti ada masalah di dalam diri masing-masing. Wa minha, dan faedah selanjutnya adalah tafrigul qalb an tadbiri manzil wa takaffuli bihi bi syukli tabakhi wal kansi wal furushi wa tanzifil awani wa taihatu asbabil aishi. Ya. Di dalam pernikahan itu lebih meringankan ya, beban kita dari tanggung jawab yang ada di dalam rumah. Beban kita itu maksudnya kita itu laki-laki, ya. Ya. Lebih meringankan beban laki-laki dalam tanggung jawabnya mengatur rumah, seperti memasak, seperti menyapu rumah, seperti ya, menata perabotan-perabotan rumah, seperti membersihkan piring, membersihkan baju, ya, dan dalam menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah. Fa innal insan yata'adzar alaihi aktsaru dzalika ma'al wahdah. Maka seseorang itu kalau melakukan itu semuanya dikerjakan sendiri, itu akan kesusahan gitu, akan kesusahan. Walau takaffala bila do'a aktsaru awqatihi. Kalau kita menjalankan itu semua, masak sendiri kan, nyuci sendiri, makan sendiri, masak sendiri, maka itu kita akan kehilangan banyak waktu kita untuk bekerja ataupun untuk beribadah ataupun untuk mencari ilmu. Fal mar'ah as-salihah aunun 'alad din bihadhihi tariqah. Maka perempuan atau istri yang salihah itulah yang akan menjadi penolong agama kita melalui perannya ini, gitu loh. Ya. Jadi hadirnya istri itu untuk membantu meringankan pekerjaan kita. Bukan itu adalah kewajiban dia, tapi itu adalah bentuk ihsan atau kebaikan istri untuk meringankan beban nyapu kita. Mas, sampean ngajar, tak sapuni rumahnya, tak pele rumahnya. Padahal itu aslinya ya itu apa? Pekerjaan kita. Mas, sampean persiapan iqdat ngajar, saya tak masak, gitu kan? Padahal masak adalah kewajiban siapa? Suami. Kalau di fikih itu nafkah makan itu tidak hanya sekedar memberikan uang kepada istri, belanja, masak, bukan seperti itu. Saya cari uang, saya belanjakan, saya masakkan, ya, saya hidangkan, bahkan lebih baik lagi saya suapkan.
Dimasak aneh, mana mulutnya? Masuk. Gitu. Disuapi gitu ya. Tapi ya romantis lah, jangan kayak gitu. Itu contoh buruk ya. Yang romantis saya disuapi gitu. Gitu. Itu seharusnya seperti itu, ya. Bahkan ya pendidikan anak, terus juga mencuci bajunya anak-anak, ya. Terus apalagi mencuci perabotan rumah, piring dan gelas itu sebenarnya tanggung jawab kita gitu loh. Tanggung jawab kita. Ya. Maka hadirnya perempuan atau hadirnya istri yang solehah itu untuk menolong kita. Dengan istri menolong kita, menolong pekerjaan kita, maka kita bisa datang kajian. Panjenengan datang ke sini, istri di rumah kan? Di rumah ngurusi anak kan? Ya, di rumah kalau rumahnya kotor disapu kan? Masakkan untuk anak kan? Panjenengan di sini. Itu karena istri Anda telah berbuat baik kepada panjenengan. Bukan karena itu, wah itu memang kerjaanmu, memang tanggung jawab kamu gitu. Saya nggak mau tahu, harus selesai, beres-beres. Saya pulang ke rumah harus ada nasi sama lauk. Ya, nggak ada kamu saya kembalikan ke orang tua. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, maka ya, di sini dikatakan maka lakinna kalamul mu'allif rahimahullahu ta'ala la yu'fi ar-rajul fi baitihi anil qiyami musa'adati ahli. Maka bukan berarti kalau kita sudah punya istri terus kita terbebas dari pekerjaan rumah. Enggak. Ya. Wa dalilu ala dalika, dalilnya apa? Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis, ya, Anil Aswad qala, ya, dari Aswad dia berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada ibunda Aisyah, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Bagaimana? Apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah? Ya, untuk keluarganya itu apa aja yang dilakukan Nabi di dalam rumah itu? Qalat, ibunda Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli. Maka beliau itu apa? Membantu semua pekerjaan rumah gitu loh. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Kalau waktunya salat datang ya beliau salat gitu. Selebihnya apa? Membantu urusan rumah gitu loh. Membantu urusan rumah. Seperti itu. Maka ini yang sering kita lupa. Kita selalu merasa bahwasanya itu semuanya adalah pekerjaan murni, pekerjaan istri dan kewajiban istri gitu loh. Ya memang saat itu memang tanggung jawab kita, tapi kan ketika kita menyuruh istri kan wajib istri menaati. Wah itu mencari pembenaran itu namanya ya kan. Maka inilah Rasulullah pun juga seperti itu. Ya. Maka ya ngadusi anak, jadi bagi-bagi tugasnya itu. Suami istri itu harus saling bekerja sama gitu. Kalau semuanya istri, ya, wah itu kalau kita salah dikit aja, kadang istri bisa jadi singa, gitu kan? Gak sadar kita salah apa kita ini, ngomongnya belum, ya kan? Bertindak juga belum, tahu-tahu sudah berubah jadi singa ini, karena dia capek ngurusin semuanya, gitu loh. Sedangkan kita tuh enak-enak leha-leha, gitu, nonton TV, kan, kesapean, ya, nggak perhatian belas pokoknya gitu loh, ya. Maka seperti itu. Saya ini tahu ini. Hari ini saya tadi khutbah Jumat keluar. Terus jam 3 udah di sini. Nanti sampai malam. Wah, sudah. Nah, itu si anak di sini, ya kan? Nyapu rumah, ngelap meja, gitu. Paling ada yang diringankan lah. Sehingga bisa dilepas dengan ikhlas ya dan ridho gitu. Seperti itu, tidak masalah gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Ada cerita ya, seorang syekh atau seorang ulama Indonesia ya, saya lupa. Dia itu sangat memuliakan istrinya. Ya, di antaranya itu apa? Setiap dia bangun tidur itu semua cucian piring kotor, gelas-gelas kotor itu sebelum istrinya bangun itu semua sudah bersih. Gitu. Semuanya sudah bersih. Ada seperti itu. Ya. Maka kalau kita mau memuliakan istri, insya Allah rezeki kita pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muliakan istri kita. Baik. Wa min fawaidihi aidan mujahadatun nafs wa riyadatuhu birriayah wal wilayah. Maka dengan pernikahan itu kita akan latihan ya
untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi seorang pelindung, ya, di dalam rumah. Wal qiyamu bi huquqil ahli. Dan kita akan latihan berusaha untuk apa? Untuk memenuhi, ya, hak-hak keluarga kita. Wasabru ala akhlaqihinna. Jazakallahu khairan. Dan melatih kesabaran kita atas perangai-perangai istri kita. Wahtimalul ladai minhunna wasa'yu fi islahihinna. Dan juga, ya, berusaha selalu untuk apa? Untuk memperbaiki istri kita. Wa irsyadihinna ila tariqid din. Dan senantiasa menunjukkan istri kita kepada jalan agama yang benar, gitu. Jadi yang maka ada perkataan kesolihan istri itu ya tergantung kesolihan suami, gitu. Jadi kalau mau istri kita baik, maka kita harus baik, gitu. Bagaimana istri kita tuntut baik, sedangkan kita sendiri pun yang sebagai pemimpin tidak memberikan contoh, tidak mengarahkan, tidak menasihati, ya. Kalau ada yang salah tidak diperbaiki, tidak ditegur dan lain sebagainya. Ya. Wal ijtihadu fi kasbil halal li ajlihin, dan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, ya, untuk istri kita. Wa qiyam bi tarbiyatil aulad, dan menjalankan tarbiyah kepada anak-anak kita. Gitu. Ya. Jadi tarbiyah itu jangan dibebankan kepada istri saja, gitu. Maka kita juga harus berperan. Ya, misalnya ibu gampang, gitu. Apa-apa ibu gitu kan. Maka kita itu, peran kita itu di situ, tarbiyah kepada anak itu peran kita, gitu. Wa kullu hadhil a'malul 'azimah al-fadl. Seluruh amal-amal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia bagi seorang suami. Fa innaha ri'ayatun wa wilayatun wa fadlu ri'ayah 'azim, ya. Keutamaan dalam kepemimpinan itu sangat luar biasa. Wa inna ma yahtarizu minha man yakhafu minal qusur 'alal qiyam bihaqqiha wa muqasatul ahli wal walad bi manzilatil jihad fi sabilillah azza wa jalla. Wa fi afradil muslim, dan di lafaz Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, dinarun anfaqdahu fi sabilillah. Uang kamu, dinar yang engkau infakkan untuk sabilillah, dan dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada anak istrimu, afdaluha ad-dinar alladhi anfaqtahu ala ahlik. Di antara 4 itu yang paling afdal adalah harta yang kita yang kita nafkahkan kepada anak istri kita. Nah, maka kita bekerja itu adalah sesuatu yang mulia sekali. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan uang, lalu uang itu untuk anak istri makan, untuk anak sekolah, untuk memenuhi kebutuhan istri dan sebagainya, itu sebaik-baik harta yang digunakan. Melebihi sedekah kepada orang miskin, melebihi sedekah kepada membantu kepada jihad, ya, lebih utama daripada membebaskan budak. Ya. Faslun fin nikahi afat. Sekarang tadi kita membahas tentang faedah dan keutamaan menikah. Maka di pasal yang selanjutnya, ya, musannif membahas tentang afatun fin nikah. Al-afat itu artinya kendala-kendala yang mungkin ditemui di dalam pernikahan. Agar apa? Agar seimbang ketika kita mau memutuskan menikah atau tidak menikah, gitu kan. Maka kalau kita melihat targhibnya saja, targhib itu dorongan untuk menikah, ya kan? Maka kita kan tidak bisa seimbang, tidak bisa menilai pernikahan itu dengan secara objektif, kan ya. Maka harus ada penyeimbangnya. Itu beliau menyebutkan afatun fin nikah. Kendala-kendala atau kerikil-kerikil yang mungkin bisa terjadi di dalam pernikahan. Wa aqwaha, yang paling kuat, ya, kendala itu biasanya adalah
al-ajzu an talabil halal. Ya. Ketidakmampuan seseorang mencari rezeki yang halal. Fa in dzalika yas'ubu, maka hal itu sangat susah sekali. Farubama imtaddat yadul mutazawwij ila ma laisa minhu. Maka bisa jadi ketika seseorang itu susah untuk mencari rezeki yang halal, maka tangannya bisa jadi akan mengambil yang bukan haknya. Karena kewajiban kita menafkahi dan kita kesusahan dalam menafkahi, lantas menjadikan kita untuk apa? Menerobos syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mencari harta dari sesuatu yang haram, ya, tidak halal lagi. Karena biasanya sesuatu yang haram itu ya penak oleh-oleh gitu loh. Ya, gampang, ya, gampang. Enggak sesusah kita mencari yang halal gitu ya. Jadi banyak orang itu akan terjerumus di situ gitu loh, ketika dihadapkan dalam masalah ekonomi gitu. Ini dijelaskan lah biar terbuka gitu loh. Maksudnya kita tuh biar terbuka. Oh, rumah tangga itu ya ada kendala-kendala juga gitu loh. Enggak cuma senang-senangnya tok gitu kan. Kalau di sinetron kan ya bis nikah harus tamat kan. Karena kendala-kendalanya kalau ditulis, wah itu bisa ya puluhan ribu episode ya. Terus yang kedua, biasanya kendala yang kedua adalah al-qusur anil qiyam bi huquqin nisa. Ya, ketidakmampuan seorang laki-laki untuk apa? Untuk memenuhi hak-hak seorang wanita. Ya, tidak mampu untuk memenuhi hak-hak istri. Ya. Wasabru ala akhlaqihin wa adahunna. Orangnya tidak sabar. Ya. Biasanya seorang laki-laki itu kadang nggak sabaran dengan akhlak istrinya. Karena perempuan itu kan dia bolak-balik dalam artian diluruskan nanti balik, ya maka harus diluruskan lagi, nanti balik lagi, diluruskan lagi, harus gitu. Ya, kalau nggak sabar itu bisa dipatahkan sama suaminya gitu kan. Maka itu akan menjadi kendala besar di dalam rumah tangga. Ya, wa fi dzalika khatrun. Kalau suami itu tidak sabaran itu akan berbahaya dalam kehidupan rumah tangganya. Nanti ada apa? KDRT. Ada kekerasan dalam rumah tangga, nanti main tangan dan lain sebagainya, maka itu berbahaya. Li'anna ar-rajul ra'in, ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, karena seorang pemimpin itu seorang laki-laki itu adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap siapa yang dia pimpin. Maka kalau ada anak buahnya, maksudnya gitu ya, kalau ada anggota keluarganya yang salah, yang kurang baik, maka dia harus siap menyelesaikannya, bukan malah ditinggal. Ya, bukan malah ditinggal. Nah, kalau di dalam istilah fikih itu kalau istri susah diatur itu kan masuk ke ranah nusyuz. Ya. Kalau nusyuz itu boleh apa? Boleh dipisah ranjang gitu. Salah satunya kan pisah ranjang. Untuk apa? Untuk menyadarkan si istri bahwasanya dia salah gitu loh. Bahwasanya dia salah. Atau dengan cara apapun. Ya. Bahkan boleh dipukul tapi tidak boleh pukulan yang menyakitkan gitu. Ya, pukulan yang lita'dzib, hanya untuk apa? Menegur saja. Jangan sampai pukulan yang menyakiti, bahkan sampai membuat lebam atau bahkan mematahkan tulang gitu kan. Disowumek gitu. Wah gitu. Enggak boleh, ya. Dipukul dengan apa? Ya. Dengan apa? Kalau Syekh itu kemarin menyontohkan kalau mukul itu dengan apa ya? Ada yang enggak? Dengan apa? Kain ya? Dengan kain atau apa gitu. Pokoknya sesuatu yang kalau dipukulnya enggak akan sakit, enggak akan menimbulkan sakit sama sekali gitu. Gitu. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, ayakunal ahl wal walad yashghalunahu an dzikrillahi azza wajalla. Kendala yang ketiga adalah seorang istri dan anak itu bisa menyibukkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu
wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Ya, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak kalian itu adalah fitnah. Maksudnya apa? Maksudnya anak dan istri itu bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahadhihi majami'ul afat wal fawaid. Maka sudah kami sebutkan antara faedah menikah dan juga kendala-kendala atau batu kerikil yang ada bisa ditemui di dalam pernikahan. Maka fa in intafat anhul afat wajtama'at lahul fawaid. Ya. Kalaulah ya, di dalam diri kamu ya, akan berkumpul banyak faedah dan kendala-kendala ini bisa yakin antum bisa siap menyelesaikannya, maka menikah tidak masalah. Gitu kan? Menikah tidak masalah. Ya. Karena semua ini kan pasti akan hadir kan. Dalam artian kendala-kendala seperti ini pasti kan akan ada gitu loh. Orang tuh kalau punya istri, nanti istri itu enggak apa nih, bukan orang yang selalu setiap hari itu dia itu soleh. Dalam artian perbuatannya kadang-kadang nanti akan melenceng dan sebagainya. Siap enggak kira-kira kalau ketika saya menikah istri saya seperti itu? Maka saya siap, saya akan bisa mengawal istri saya, mendidik istri saya menjadi lebih baik. Ya kan? Terus biasanya akan diuji dalam masalah ekonomi. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang haram. Kamu siap enggak? Saya siap. Saya siap berjuang untuk menafkahi istri. Apapun keadaannya. Ketika punya kesiapan seperti itu dan ketika bisa menilai dalam dirinya lebih banyak terkumpul faedah daripada afat, maka menikah tidak masalah. Ya. Tapi kalau kayak gini, terus itu kayak lebih banyak afatnya nih kalau saya nikah. Gak sabaran nih, saya itu masih belum bisa sabar orangnya. Misalkan seperti itu. Ya. Terus tidak bisa. Terus kalau masalah mencari nafkah dan sebagainya sulit. Dalam artian kadang ada itu orang tuh diuji kesulitan dalam ekonomi itu udah imannya itu sudah bergejolak gak karuan gitu kan, ada kan seperti itu orang-orang seperti itu. Maka kalau lebih banyak afatnya ketika kita menikah daripada terkumpulnya faedah di dalam pernikahan, maka fatarkuhu afdal, maka lebih baik nggak nikah dulu lah gitu. Maka dalam artian sebelum kita masuk ke dalam jenjang pernikahan, ini bagi yang belum menikah, ya, para asatid muda ataupun yang belum menikah, yang lainnya santri, ya, maka memperbaiki diri atau mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang pernikahan itu diperlukan. Ya. Untuk masuk jenjang pernikahan itu diperlukan. Dari sekarang tidak masalah. Mempersiapkan diri dalam artian mempersiapkan diri lah ya. Aku harus punya ilmu biar bisa mendidik anak istri. Aku harus punya skill atau punya ini biar bisa mencari nafkah untuk anak keluarga, gitu kan. Saya harus membekali diri saya dengan ini gitu. Itu yang namanya persiapan. Bukan persiapan sopo ya sok ben jadi bojoku tak. Golek ini Facebook. Iki kita. Enggak gitu. Itu malah menghilangkan ya, hal-hal yang baik malah ya. Ya, seperti itu, ya. Udah berapa menit, Pak? Udah berapa menit? Udah selesai nih. Baik ya. Ya. Jadi adanya faedah, ya, kita juga perlu Perlu melihat kendala-kendalanya. Ada targhib, ada tarhib. Biar seimbang. Ya, targhib itu dorongan kita untuk melakukan sesuatu dengan segala imbalan kebaikan yang akan kita terima. Ya. Tapi nggak cukup di situ saja, kita juga harus melihat sisi tarhibnya, yaitu ancaman-ancaman jika kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut dengan baik, seperti itu. Seperti halnya dalam masalah poligami, ya,
itu jangan tarhibnya saja. Poligami menyelamatkan, poligami ini. Tapi tarhibnya juga harus dipelajari. Ancaman bagi orang yang nggak bisa adil bagi istrinya bagaimana? Ancaman bagi orang yang menyakiti hati istrinya bagaimana? Itu harus dipelajari. Jadi sehingga pandangan kita itu bisa seimbang. Tarhib terus yang dipelajari. Ustaz, matoba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Itu dalil di dalam nas ini. Wah gitu kan. Wah, keren gitu. Barang masuk plung gitu kan. Pelong piye carane. Akhirnya jatuh kepada kezaliman, jatuh kepada sesuatu yang di luar syariat. Maka perlu tarhib dan targhib itu perlu selalu seimbang. Itu ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, enggak tahu kapan. Ya. Karena libur toh. Ya, nanti kita akan teruskan. Ya, setelah kita mengetahui faedah terus kendala dalam pernikahan, maka pembahasan selanjutnya nanti adalah ya dikasih tips oleh syariat itu siapa sih calon istri yang baik buat kalian gitu. Dan siapa calon suami yang baik gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi selain mendorong syariat Allah itu selain mendorong kita untuk menikah, juga memberikan tips cara memilih pasangan biar nggak salah, biar nggak dapat pasangan yang suka mukul, suka marah-marah, biar nggak dapat pasangan yang suka membangkang suami dan sebagainya. Itu ada nanti apa yang perlu kita pilih gitu loh. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita dan umat insyaallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra doa kafaratul majlis.